Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rahmat, memberi kita hidayah serta taufiknya sehingga kita dapat berhadir di tempat ini. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pembahasan kita tentang tauhid, yang mana disebutkan awal wajibin 'alal insan ma'rifatu ilahi bistiqan, yaitu awal-awal bagi manusia yaitu mengenal Tuhan dengan yakin. Jadi awal-awal yang diwajibkan atas kita sekalian yaitu mengenal Allah Ta'ala sampai kepada yakin. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali dia sudah mengenal siapa yang disembah. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin seseorang melaksanakan ibadah yang ibadah itu maksudnya perbuatan taat kepada yang disembah, tetapi dia tidak mengenal kepada siapa dia beribadah. Oleh karena itu, setiap muslim balik dan berakal, dia wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara mengenal Allah Ta'ala yaitu dengan mempelajari akan sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Di antara sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang begitu banyak yang tidak terhingga, maka kita diwajibkan mengetahui, mempelajari tentang sifat 20. Walaupun sifat Allah Ta'ala itu tidak terhingga, maka ulama membilangkan salah satu cara mengenal Allah Ta'ala itu dengan mempelajari sifat 20, maka diwajibkan kepada kita mempelajari sifat 20 sebelum kita memasuki kepada hal-hal yang lain. Pada pembahasan kita kali ini kita memasuki sifat yang ke-15, yaitu sifat muridun. Di dalam kitab tauhid lain kaunuhu muridan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim bidarain amin. Berkata pengarang Al-Habib Utsman bin Yahya, muridun artinya yang menentukan, maka mustahil yang tergegah. Tergegah itu terpaksa, mukrihan. Dalilnya yaitu dalil sifat iradat adanya. Karena Allah Ta'ala itu bersifat iradat, maka zat Allah Ta'ala itu juga bersifat muridun. Muridun artinya berkehendak. Arti berkehendak itu menentukan atau menetapkan. Jadi segala apa-apa yang terjadi di alam ini, seluruh di jagat raya ini, semuanya sudah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu kejadian pun yang tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala pada seluruh alam jagat raya ini. Jadi nangapa nang wayah ini terjadi
atau yang sudah terjadi atau selagi akan terjadi itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti jam ini kita sudah ditentukan oleh Allah taala. Ulun dapat rezeki berdapat tiguk minum banyu, duduk di sini. Seberataan sudah tercatat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah yang menentukan kehidupan kita. Allah Ta'ala menentukan seseorang itu menjadi kaya, dan Allah juga yang menentukan seseorang itu menjadi miskin. Allah yang menetapkan seseorang itu menjadi mulia, dan Allah juga menetapkan seseorang itu menjadi hina. Jadi seluruh apa-apa yang terjadi di alam ini semuanya kada luput itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyigarakan kita, Allah juga yang menjadikan kita sakit. Allah yang menjadikan kita selamat dari corona, Allah Ta'ala juga yang menjadikan kita sakit corona. Semuanya itu adalah ketetapan Allah Ta'ala, kada ada yang lain. Maka hati-hati kita terjatuh kepada paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah itu paham yang tidak percaya dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Mereka berpendapat bahwasanya Allah menjadikan manusia dan manusia sendiri yang memilih hendak beruntung atau hendak rugi, hendak sugih atau hendak miskin. Itu pendapat kaum Mu'tazilah. Sedangkan kita pendapat ahlu sunnah wal jamaah, segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Umpamanya kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala, kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Kada kawa kita memilih. Abah kita kada kawa memilih nang sugih atau nang miskin, keturunan orang mulia atau keturunan orang biasa, kita kada kawa memilih. Itu Allah yang menentukan. Sampai kepada keadaan mati kita kada kawa menentukan. Kita hendak mati di mana kada kawa. Bahkan kita kada boleh, hukumnya haram hendak menentukan kematian kita. Aku hendak bunuh diri, ya haram hukumnya. Nah berarti kita itu hamba Allah nang dikerasi. Maksudnya nang dipaksa oleh Allah Ta'ala. Karena Allah bersifat muridun yang maha menentukan, mustahil Allah itu dipaksa. Maka kita sebagai hamba bersifat orang nang dipaksa sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis disebutkan pada waktu Allah Ta'ala menjadikan kita, di dalam hadis itu disebutkan manakala Allah Ta'ala menepuk belakang Nabi Adam, ada riwayat lain bahu kanan kiri, maka berjatuhanlah jiwa-jiwa, roh-roh. Ujar Nabi Adam, ya Allah, siapa itu? Itu ujar Allah Ta'ala, keturunanmu. Maka jiwa-jiwa kita ini diandak di alam roh dan dijadikan Allah Ta'ala berpasang-pasangan sebahagian. Jadi kita lawan bini kita tuh di alam roh sudah berpasang-pasangan, sudah ada ditentukan. Lalu manakala manusia itu hendak dijahirkan oleh Allah Ta'ala, di dalam hadis disebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Manakala Allah Ta'ala hendak menjadikan manusia itu menjahirkan di bumi, Allah Ta'ala jadikan manusia itu dalam keadaan bentuk nutfah. Nutfah itu cairan sperma dan opom, sel indung telur perempuan, selama 40 hari. Jadi berbentuk cairan. Setelah berlalu 40 hari, maka Allah Ta'ala rubah menjadi segumpal darah.
Imbah 40 hari kembali, thumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, ujar Nabi menjelaskan, sehingga manusia itu menjadi alaqah, segumpal darah. Setelah itu thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik, sehingga Allah Ta'ala jadikan kita segumpal daging. 40 hari yang ketiga. Jadi 3 kali 40 hari 4 bulan. Pada waktu perjalanan kita di dalam rahim 4 bulan itu, hidup kita umpat di kuitan bini-bini. Hidup kita menempel di kehidupan atau di roh kuitan bini-bini. Sama hidup kita di rahim itu sama seperti kehidupan rambut yang tumbuh di awak kita. Rambut hidup berpanjang, cuman masih menempel. Setelah umur 4 bulan, 3 kali 40 hari, thumma yursalu ilaihil malaku fayamfukhu fihi ruh. Kemudian Allah Ta'ala kirimkan malaikat untuk meniupkan roh. Jadi umur 4 bulan itu ditiupkan roh, sehingga janin tadi hidup, mempunyai roh sendiri. Jadi akan ampih 4 kuitan bini-bini. Karena rohnya itu tersendiri, maka roh tadi mempunyai keinginan sendiri, mempunyai kehendak sendiri. Ya, nang disambat rancak tuh orang mangidam. Malam-malam umpamanya hendak bakso, padahal orangnya kada katuju bakso. Karena si janin tadi sudah mempunyai roh sendiri, mempunyai keinginan sendiri. Jadi jangan bingung kita kalau seandainya ada orang mengidam, pernah terjadi hendak mencium kinapot motor. Malam-malam menggerak nang laki, ulun hendak mencium kinapot motor, paksa nang laki menghidupi motor, mau berhuyung. Karena ini bukan keinginan si roh bini-bini tadi, tetapi keinginan si janin tadi. Makanya kadang macam-macam nang asalnya kada katuju masam timbul hendak mangga nang masam. Macam-macam keinginan itu kehendak daripada roh si janin tadi. Macam-macam kehendak. Ada nang muar melihat laki, ada juga macam-macam. Itu adalah kelakuan daripada si roh si janin tadi. Jadi jangan menganggap umpamanya bini merangut terus kada katuju banget melihat laki. Padahal umpamanya sebelum betianan sayang banget bini tadi betianan, melihat saja sama nguliji. Ini keinginan daripada roh si janin tadi. Jadi berbeda keinginan, karena ada sudah di dalam tubuh itu 2 roh. Roh si janin dan roh si ibu tadi. Wa yu'maru bi 4 kalimat, dan diberitahukan, didatangkan daripada catatan Lauhul Mahfuz kepada si bayi tadi dengan 4 janji. Lalu kita sebelum lahir itu berjanji, mengadakan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menakuni kita, alastu bi rabbikum, aku ini Tuhan ikam. Kalau ujar Allah Ta'ala, maka roh kita nanjanin tadi di dalam kandungan tadi menyebut bala syahidna, inggih ya Allah pian Tuhan kami. Jadi seluruh roh itu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah kena dilahirkan mereka lupa, sehingga di situ Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, mengirim para rasulnya supaya roh tadi supaya kembali ingat akan janji-janjinya kepada Allah di alam roh. Bikatbi rizkihi, maka pada waktu ditiupkan roh itu disebutkan perjanjian-perjanjian ditetapkan akan rezeki. Jadi di ulah perjanjian ditetapkan sudah rezeki kita. Ini janin ini kena ganal, rambutnya pirang, kulitnya putih, kulitnya kuning langsat umpamanya. Sudah ditentukan kulitnya sau matang atau sau buruk umpamanya. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita kada kawa memilih kulit hendak putih saraban, kada kawa, karena Allah memilihkan. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi ditentukan udah rezeki ikam sekian, hari ini dapat sekian, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wa ajalihi, dan ajal kematian kita sudah
berjanji ma'akuri sudah pada ajal kita di sini. Makanya sebagian orang-orang ahli hakikat atau ahli-ahli hikmah menyebutkan kenapa jadi kita sering melihat seseorang atau melihat suatu tempat asas wah melihat, karena di alam rahim itu kita dilihatkan film keadaan yang akan kita lalui di dunia. Kalau kita asas wah melihat orang ini cuman kada pernah bertemu, nah mungkin itu ingatan-ingatan yang pernah terjadi di rahim. Wa amalihi, dan amal-amalnya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, syaqiyun atau menjadi hamba yang rugi atau sa'idun atau beruntung, sudah ditentukan. Jadi mulai kita diciptakan sampai kita ke akhirat sudah dicatat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surah Yasin ayat ke-12 itu disebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ujar Allah Ta'ala, kami yang menghidupkan engkau, wa naktubu ma qaddamu, dan kami sudah tulis apa-apa amal perbuatan engkau. Amal-amal itu ditulis, dicatat, direkam oleh Allah Ta'ala. Karena kita di akhirat dilihatkan amal kita, diulahkan layar, kita kada kawa protes. Naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduna arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kita dilihatkan amal kita karena di akhirat, amal kita di dunia itu direkam oleh Allah Ta'ala. Dan yang direkam itu bukan hanya amal jahir, itu amal batin kita, hati kita juga direkam oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu ulama-ulama hakikat, ulama-ulama tauhid, itu pentingnya seseorang itu membersihkan atau melakukan amal-amal hati. Kita dicatat oleh Allah Ta'ala amal kita sembahyang, maka dilihatkan oleh Allah Ta'ala karena rekaman kita sembahyang, dan hati kita dilihatkan juga. Bisa jadi jahir kita sembahyang menghadap Allah Ta'ala, tetapi batin kita membelakangi Allah Ta'ala. Allahu Akbar sembahyang, cuman beberapa hari ini payo nih di toko tadi mahitong kita tuh. Nah besok insya Allah karena bertanam, dilawas lagi mengatam, menjemur benih, itu karena dijahirkan oleh Allah Ta'ala sebarataan itu. Bukan hanya film jahir, batinnya dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Duduk kita umpamanya di tasbih subhanallah, lalu melihat bibinian, lalu timbul mahayal bibinian tadi. Dan jahirnya kita dinampakkan oleh Allah Ta'ala berzikir, batinnya dinampakkan mahayal bibinian tadi. Semuanya itu akan direkam oleh Allah Ta'ala, kada ada yang tertinggal sebarataan. Maka itulah pentingnya kita belajar ilmu tauhid dan maharagu hati, karena ibadah nanti dinampakkan oleh Allah Ta'ala bukan hanya jahir tetapi batin kita juga. Kita sembahyang Allahu Akbar menghadap Allah Ta'ala, kita sujud merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi tatmana kita sujud umpamanya di dalam hati, aku nih rajin banget nah sembahyang nang lain, bah kalah dapat aku. Pada jahirnya sujud, pada hakikatnya menjunggingi Allah Ta'ala, karena takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini yang akan dijahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi filmnya itu lengkap, karena film jahir dan batin. Jahirnya umpamanya ibadah, batinnya khusyuk, ditulis si anu berzikir dan hatinya khusyuk kepada Allah Ta'ala. Si B sembahyangnya hatinya khusyuk kepada Allah Ta'ala. Seberataan itu ditulis oleh Allah, dicetak atau direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kada kau memungkiri di akhirat kena filmnya diputarakan, baik itu jahir maupun batin. Dan sesuatu itu tidak ada yang terlewat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun geritik hati kita akan dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Sambungan daripada itu, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar. Jadi amal kita dicatat itu, jahir batinnya dicatat, dan atharnya, akibat amal kita itu juga dicatat.
Jadi bukan hanya amal kita dicatat, tetapi akibat yang terjadi lantaran perbuatan kita itu dicatat. Contoh umpamanya kita memakan yang haram, maka makanan itu sebahagian menjadi darah, sebahagian menjadi daging, menjadi keringat, menjadi kotoran, bahkan menjadi air mani. Dan makanan yang haram itu akan mempengaruhi, kalau seandainya itu menjadi sperma, makanan haram tadi, maka menjadi janin, menjadi anak kita itu akan mempengaruhi dengan keadaan anak kita nanti. Dan itu sudah terbukti menurut ilmu kedokteran bahwasanya makanan seseorang itu mempengaruhi dengan kejadian janin seseorang. Jadi ujar dokter, menurut penelitian, barang siapa hendak berisi anak laki-laki, banyaki makan protein hewani, daging ayam, daging iwak. Tetapi sebaliknya menurut penelitian dokter, bila hendak berisi anak bini-bini, banyaki makanan yang mengandung protein nabati. Nah, ini zahirnya sudah membuktikan bahwasanya setiap makanan itu mempunyai pengaruh lawan si pemakan dan mempunyai pengaruh lawan si anak kita. Jadi apabila makanan itu dari sesuatu yang halal, apabila menjadi anak, maka anaknya itu membawa kepada kebaikan juga. Jadi asarnya dicatat juga oleh Allah Ta'ala. Umpamanya seseorang itu korupsi, pejabat yang korupsi, umpamanya dia mengkorupsi uang rakyat, makanya dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pencuri atau mengambil hak rakyat. Tetapi asarnya juga dicatat. Asar itu akibatnya. Akibatnya korupsi, umpamanya rakyat banyak yang menjadi miskin, maka dosanya tak umpat juga. Jadi asar bekas-bekasnya. Umpamanya seseorang korupsi dana jalan untuk mengaspal jalan, diambilnya dana itu untuk dirinya. Jadi jalan tadi kada jadi diaspal. Lalu ada orang bersepeda motor taranjah lupa kerabah. Nah, ini dapat juga tuh asarnya, dosanya lantaran ini korupsi. Jadi bukan hanya gawiannya itu mendapat dosa, akibatnya dicatat juga oleh Allah Ta'ala lengkap. Akibat seseorang pejabat umpamanya korupsi, rakyat banyak menjadi miskin, pengangguran banyak, sehingga pengangguran tadinya mencuri, merampok. Nah, itu dapat dosa-dosanya tadi mengalir bagi si pejabat yang korupsi tadi. Bukan hanya sebatas korupsi dosanya, tapi akibat-akibat yang berantai itu akan dapat juga dosanya bagi si pejabat yang korupsi tadi. Jadi bukan hanya sekedar itu, tetapi asarnya dicatat oleh Allah Ta'ala, asarnya dapat juga bagian dosanya. Akibatnya korupsi, umpamanya orang kada kawa sekolah yang semestinya gratis harus bayar, sehingga seseorang itu kada kawa sekolah, dia menjadi bodoh dan dia mudah dibunguli orang. Dosa-dosanya tadi mengalir lawan si pejabat yang korupsi tadi. Ini asar ngarannya. Jadi bukan hanya nangapa nang kita gawi ini dosanya itu kada, tetapi akibat-akibatnya itu dapat juga ganjaran dosanya. Itu yang dimaksud dengan asar. Dan tiap-tiap sesuatu ahsayna kami perhitungkan, sudah kami rekam, ujar Allah Ta'ala fi imamin mubin. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fi umul kitab, itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi apa-apa dosa yang kita gawi, lalu akibat-akibatnya apa? Umpamanya kita zalim lawan bini, zalim lawan anak, kada maungkusi, apalagi kada mendidik, sehingga anak kita tadi mabuk-mabukan, anak kita tadi berjudi. Itu akibat kezaliman kita dicatat kita zalim, dan dosa-dosanya tadi anak kita berjudi, anak kita berzina, kada kita didik, itu tercatat juga wadah kita. Ini yang dimaksud asar. Jadi bukan hanya dosa apa yang kita lakukan, tapi asarnya itu karena juga kita. Dan semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Lauhil Mahfuz.
kalau kita sudah mengetahui segala sesuatu itu Allah sudah tetapkan, Allah sudah tentukan, maka kita berkeyakinan apapun yang terjadi pada diri kita dan sekeliling kita itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipuji orang, itu ketetapan Allah. Kita dihina orang, juga ketetapan Allah. Kita disanjung orang, ketetapan Allah. Kita difitnah orang, itu juga ketetapan Allah. Maka kalau kita sudah tahu itu adalah ketetapan Allah, itu adalah obat hati bagi kita. Ini Allah yang memperbuat, sehingga penyakit-penyakit dendam, penyakit-penyakit segala sesuatu itu mudah hilang. Karena kita meyakini segala apapun yang terjadi, kada gugur satu daun pun dari dahan, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ketetapan Allah itu adalah mengandung hikmah yang besar bagi orang-orang yang dibukakan pintu hikmah. Karena kita kada tahu, maka kita sangka baik aja lawan Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini, itu adalah aturan yang terbaik dari Allah untuk kita. Lalu kenapa kita disuruh berdoa? Ud'uni astajib lakum. Kan kita meyakini bahwasanya segala sesuatu ini sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah itu kada kawa dipaksa. Bila Allah tetapkan, kada kawa dipaksa-paksa. Umpamanya ada dua hamba Allah yang taat, saikong berdoa, ya Allah karena berjual es umpamanya, mudahan esok panas. Hujan yang saikong hendak bahuma umpamanya karing bahumaan, mudahan esok hujan. Maka sama-sama menangis berdoa. Allah kada terpengaruh dengan yang demikian itu. Ketetapan Allah sudah ditetapkan. Lalu kenapa kita disuruh berdoa? Karena perintah Allah. Satu. Dan takdir Allah itu ada nang mu'allaq, ada nang mubram. Takdir Allah Ta'ala itu ada nang mubram, artinya kada kawa dirubah. Dan ada juga yang mu'allaq, bisa dirubah. Makanya seseorang umpamanya asalnya tercatat ahli neraka, lantaran inya mengharap ridha Allah, dirubah menjadi ahli surga. Ini takdirnya mu'allaq. Dan orang-orang soleh bahari, orang ahli tauhid, inya berdoa itu bukan karena inya perlu atau butuh. Kalau kita orang awam berdoa itu karena kita perlu, kita butuh. Kalau orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang saleh itu, mereka berdoa hanya semata-mata disuruh oleh Allah Ta'ala, hanya semata-mata diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah dikabulkan atau kada, nya kada jadi pikiran. Inya berdoa itu melaksanakan ibadah. Kalau kita kada, kita berdoa karena keperluan, sehingga manakala belum kabul, lalu sangkal, lalu mengeluh karena kita orang awam. Kalau kita sudah tahu ilmu tauhidnya, berarti kita setiap berdoa itu di dalam hati hanya melaksanakan perintah Allah, kada ada yang lain. Karena seluruhnya ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala, yang terbaik untuk kita. Jadi bukan kita berdoa itu mendikti Allah Ta'ala, memaksa Allah Ta'ala supaya banyak rezeki, supaya sugi, supaya anak saleh dan lain sebagainya. Sebaratan itu kita laksanakan doa karena kita disuruh oleh Allah Ta'ala berdoa. Karena di dalam hadis, ad-doa mukhul ibadah. Karena doa itu hakikat daripada suatu ibadah. Kita berdoa itu tujuannya beribadah, menampakkan kehambaan kita kepada Allah, menjahirkan bahwasanya kita ini orang yang dipaksa, bukan orang yang berkehendak, bukan Tuhan kita ini. Kita ini adalah hamba Allah, sehingga kita berdoa itu menampakkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa-doa kita tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, bukan sekedar hanya keperluan. Kalau kita berdoa itu untuk keperluan, maka tidak jauh bedanya seperti kita memperlakukan alat
menyamakan Allah Ta'ala dengan alat. Umpamanya tajak, musim gawi hanya tacari tajak, bila musim bertanam hanya tacari itu tujah. Itu juga kalau kita berpendapat bahwasanya kita berdoa karena kita memerlukan apa yang kita doakan, tidak ubahnya kita memperlakukan Allah Ta'ala itu seperti alat. Bila perlu hanya tacari, bila sakit hanya berdoa lawan Allah Ta'ala, miskin hanya berdoa sugih dan lain sebagainya. Itu adalah bukan sifat orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid segala sesuatu yang dihadapinya semuanya dari Allah untuk kita. Jadi apapun yang terjadi namanya berdoa, beribadah, segala sesuatunya itu hanya karena Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena hendak sanjungan dan lain sebagainya. Makanya di dalam hadis disebutkan ujar Nabi, la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi. Seseorang itu kada masuk surga dengan sebab amalnya. Qalu ujar sahabat, wala anta ya Rasulullah. Termasuk pian le ujar sahabat ya Rasulullah. Artinya kada masuk surga dengan sebab amal, maka paling banyak amalnya Nabi. Wala ana ujar Nabi, aku pun termasuk juga. Artinya ibadahku kada memasukkan aku ke surga ujar Nabi. Illa anna yatagammaduni birahmatih. Kecuali ujar Rasulullah, aku ini diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala. Ini hadis mengandung makna seluruh ibadah kada memberi bekas, seluruh ibadah itu kada memasukkan kita ke surga, apalagi membanyakkan rezeki, apalagi membahagiakan dan lain sebagainya. Seluruh itu terjadi karena rahmat Allah. Kita beribadah lalu disayangi Allah, timbul banyak rezeki, timbul disayangi Allah, timbul hidup kita bahagia karena rahmat Allah itu, bukan karena ibadah. Jadi apapun juga bagi orang-orang yang bertauhid, ibadahnya nang digawinya itu kada menjadi membuatnya bangga, kada membuat inya merasa paling masuk surga dan lain sebagainya, nang membawa kepada takabur. Orang-orang hakikat, orang-orang nang soleh itu bila inya mengangkat tangan, inya berdoa, tujuannya hanya melaksanakan perintah Allah. Isinya supaya diluaskan rezeki, umpamanya supaya disehatkan badan, supaya dijalankan kepada jalan taat. Hakikatnya inya melaksanakan perintah Allah. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala. Jadi inya kada mencampuri urusan Allah Ta'ala. Tetapi orang-orang soleh, orang-orang ma'rifah itu kebiasaannya berdoa, ya Allah, segala sesuatu ini sudah ditentukan dalam hidup ulun, tetapi apabila pian menentukan sesuatu yang sulit, maka lembutkanlah. Maksudnya apabila terjadi bala, maka mudahkanlah untuk melewatinya. Nah, ini yang dimaksud mereka. Jadi orang-orang yang soleh itu berdoa, tujuannya hanya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ia tahu bahwa Allah Ta'ala sudah menetapkan, Allah yang maha mengatur. Sudah diatur oleh Allah Ta'ala, makanya kada merasa perlu dan merasa supan mencampuri untuk mengatur apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ujar musannif, maka patut bagi mukmin mu'takid bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bahala dunia dan akhirat adanya. Jadi ujar Sidin, kalau kita sudah yakin Allah Ta'ala itu bersifat muridun, Allah Ta'ala mengatur segala sesuatu kehidupan kita, maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa itu supaya Allah Ta'ala memberi kita kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menjauhkan kita daripada bala musibah. Jadi tetap aja kita berdoa supaya dijauhkan bala, supaya kita dijauhkan daripada musibah. Itu terus berdoa. Seandainya terjadi bala dan musibah itu, inya kada sangkal. Kenapa? Karena inya itu yakin bahwa itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inya hanya melaksanakan perintah
Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat ada bertakun, kalau sudah ditentukan buat apa kita beribadah? Kan sudah ditentukan. Maka ujar Nabi, tetap laksanakan ibadah karena kita kada tahu apa yang terjadi setelah ibadah. Jadi kita yakin segala sesuatu takdir ini sudah ditentukan dari awal sampai akhirat. Kalau orang-orang yang kada berilmu ingin berpendapat bapang sembahyang karena sudah ditentukan, bapang puasa, bapang melaksanakan perintah-perintah kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan. Dan itu sudah ditakuni oleh sahabat pada waktu Rasulullah masih hidup. Ya Rasulullah, kalau sudah ditentukan yang demikian, untuk apa amal? Ya Rasulullah, tetap laksanakan amal karena kita kada tahu setelah beramal itu apa yang terjadi. Maka banyak kan orang-orang ahli neraka lantaran melaksanakan suatu amal dirubah menjadi ahli surga. Inilah yang dimaksud, karena takdir itu tetap menjadi rahasia, amal kewajiban tetap dilaksanakan walaupun kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu orang yang mulia. Kada ada nabi yang paling mulia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dijanjikan dengan surga. Inna a'tainakal kautsar. Jar Allah Ta'ala, kami beri kamu wahai Muhammad kausar, ikam pasti masuk surga kada berhisap-hisapan. Sudah Nabi ini dijamin orang yang paling mulia nasabnya, orang paling banyak ibadahnya, orang yang paling ma'rifah tetap beribadah. Lihat di dalam Al-Quran itu, inna a'taina kal kausar, imbah itu pasalli. Sudah dijamin Nabi ini masuk surga, sudah dijamin dapat telaga kausar. Fasalli, ijar Allah Ta'ala, maka laksanakan sembahyang. Sudah dijanjikan Nabi ini akan masuk surga dan surganya sudah diciptakan. A'taina itu kalimat fi'il madhi di dalam ilmu nahwu, artinya sudah, wayah ini sudah diciptakan sebelum Allah menjanjikan kepada Nabi, sudah dijadikan surga untuk Nabi. Inna a'taina kal kautsar. Jadi Nabi ini orang yang ahli ma'rifah, orang yang tinggi derajatnya, tinggi nasabnya, sudah dijamin masuk surga. Fasalli, ujar Allah, tetap laksanakan sembahyang. Fasalli li rabbika wanhar. Tetap ujar Allah Ta'ala diwajibkan sembahyang siapapun dia, mau nabi, mau wali, mau kita nang jaba, nang jahil, nang berilmu, nang kada, tetap seberataan hukumnya wajib. Fasalli, wajib hukumnya sembahyang. Nabi nang paling mulia aja wajib sembahyang, apalagi kita nang kada mesti mulia ini. Ini jangan sampai kita tertipu dengan ilmu-ilmu nang kada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang mulia, dijanjikan sudah diciptakan surga dan lain sebagainya. Fasalli, ujar Allah Ta'ala, maka tetap wajib Nabi sembahyang. Maka sembahyanglah kamu. Fasalli li rabbika wanhar, dan melaksanakan korban. Jadi tetap diperintahkan melaksanakan ibadah. Sekalipun kita ini ahli tauhid, ahli ma'rifah, dijamin masuk surga, umpamanya ada juga tuh, tetap diwajibkan melaksanakan ibadah. Ada yang kada diwajibkan melaksanakan ibadah apabila akal seseorang itu hilang, itu aja yang kada wajib. Bilanya stres, bila gila, hanyar boleh kada sembahyang, hanyar boleh kada puasa, hanyar boleh kada melaksanakan kewajiban Allah. Orang gila itu gugur kewajiban bagi seseorang tadi. Tetapi selama-lamanya walaupun tinggi derajatnya, harap ilmunya dan lain sebagainya, fasalli, tetap wajib hukum sembahyang dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain bila mampu berkorban dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kita meyakini awal hidup kita sampai akhirat nanti sudah diatur oleh Allah Ta'ala, sehingga hidup kita kada sedih, kada terlalu banyak memikirkan makan juga kah aku esok, karena sudah dijamin Allah Ta'ala berjanji Allah Ta'ala, ini rezeki ikam sampai mati sudah aku jamin. Jadi hidup di dunia ini kita berisi bank, artinya simpanan di wadah Allah Ta'ala, kecuali habis simpanan itu hanya kita mati. Jadi Allah Ta'ala sudah menjamin.
Di musim corona ini begawi ngalih, maunya berdagang ngalih. Alhamdulillah kira-kira kita 3 kali aja sehari makan. Belum bakso umpamanya, belum laksa, besokan lontong. Ini karena Allah Ta'ala yang menjamin. Kalau seandainya corona nama ulah kita sakit, kira-kira ada sing makanan kita. Nah, karena Allah lah yang mengatur segala sesuatu tadi. Kita berkeyakinan Allah mengatur kehidupan kita. Tetapi kita wajib ibadah, tetap melaksanakan doa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi jar musannif tadi banyak-banyak kita meminta kebaikan lawan Allah dan meminta supaya ditolakkan segala sesuatu yang keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang ke-16, alimun, ini mutalazim dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Kiranya ingat situ aja. Kalau ada perkataan, perbuatan zahir dan batin yang kurang berkenan, mohon minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.